Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang moderasi beragama. Nah, apa sih moderasi beragama itu? Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang menekankan keseimbangan antar pengalaman dengan kehormatan terhadap keberagaman. Dalam istilah Islam sering disebut sebagai wasatiyah atau pertengahan, yang berarti adil, seimbang, dan tidak ekstrem. Nah, apa saja sih tujuan moderasi beragama itu? Yang pertama, menjaga kerukunan antar umat beragama di tengah masyarakat yang majemuk. Terus yang kedua adalah mencegah ekstremisme dan radikalisme yang dapat memecah belah bangsa. Yang ketiga adalah membangun toleransi dan menghormati perbedaan keyakinan. Terus yang keempat adalah menguatkan komitmen kebangsaan sesuai dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, terus apa saja sih nilai-nilai utamanya? Yang pertama yaitu komitmen kebangsaan dengan menunjukkan kecintaan terhadap bangsa kita sendiri, serta menempatkan nilai-nilai kebangsaan sebagai bagian penting dalam mengamalkan ajaran agama. Terus yang kedua adalah toleransi atau tasamuh, yaitu dengan sikap menghargai perbedaan, keyakinan, dan pandangan hidup orang lain, baik sesama agama maupun agama lain. Terus yang ketiga adalah anti kekerasan, dengan cara menolak kekerasan dalam bentuk apapun, misal dalam menyelesaikan masalah. Terus yang keempat adalah akomodatif dalam budaya lokal, yaitu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, selama tidak bertentangan dengan ajaran pokok agama, sebagai bentuk sikap menghargai. Lalu, apa saja sih prinsip-prinsip moderasi beragama itu? Yang pertama adalah jalan tengah atau tasawuf, yaitu dengan mengambil posisi seimbang antara ekstrem dan menghindari sikap berlebihan maupun meremehkan ajaran agama. Terus yang kedua yaitu kesetaraan atau musawah, yaitu memandang semua manusia setara di hadapan Tuhan, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, maupun agama. Terus yang ketiga yaitu keadilan atau iktidal, yaitu dengan menegakkan kebenaran dan keadilan dalam aspek kehidupan. Yang keempat yaitu dinamis atau tatawur, yaitu dengan berinteraksi dengan perkembangan zaman dan konteks sosial dengan berpikir kritis. Terus yang kelima adalah anti kekerasan, menolak segala bentuk kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Jadi sebaiknya dengan cara diobrolkan dengan baik-baik dan damai. Yang keenam yaitu komitmen kebangsaan, dengan menjalankan ajaran agama yang selaras dengan identitas sebagai warga negara yang mencintai tanah airnya. Terus yang ketujuh adalah akomodatif dalam budaya lokal, yaitu dengan menghargai kearifan dan tradisi dalam masyarakat setempat, selama tidak bertentangan dalam prinsip ajaran agama. Terus yang ke-8 adalah kemanusiaan, yaitu dengan menempatkan kemanusiaan adalah nilai yang harus dihormati dan dijaga. Apa saja sih tantangan moderasi beragama itu? Dalam tantangan internal maupun tantangan eksternal. Dalam tantangan internal yang pertama yaitu eksklusivisme berlebihan, yaitu pandangan yang menganggap hanya agamanya sendiri yang benar dan mengabaikan atau menyalahkan agama lain, yang dapat memicu intoleransi dan ruang dialog. Yang kedua yaitu politik identitas agama, yaitu penggunaan agama untuk kepentingan politik yang mengerdilkan nilai-nilai spiritual dan rentan memicu konflik. Terus yang ketiga adalah kurangnya literasi keberagamaan, ketidakpahaman terhadap ajaran agama yang sebenarnya, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya toleransi dan dialog antar agama. Tantangan eksternalnya yaitu yang pertama, radikalisme dan ekstremisme, yaitu penyebaran ideologi yang anti perbedaan, anti dialog, dan cenderung memaksakan kebenaran tunggal. Yang kedua yaitu pengaruh media sosial di era digital,
yang sering diperburuk oleh provokasi. Terus yang keempat adalah klaim kebenaran sepihak, yaitu dengan memaksakan tafsir agama tertentu terhadap orang lain dan cenderung menolak hal-hal yang berhubungan dengan Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang moderasi beragama dalam hubungan sesama muslim. Nah, di Indonesia ini kan negara muslim terbesar. Jadi perlunya memperkuat moderasi beragama dalam menekankan toleransi, keseimbangan, serta keadilan. Dan itu moderasi beragama ini juga sangat penting untuk keberagaman, sehingga umat Islam ini dapat menjaga ukhuwah dan rahmatan lil alamin. Konsep ini tuh mengajarkan kita untuk saling menghargai, saling membantu, saling menolong sama lain. Landasan ukhuwah Islamiyah ini seperti dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah berfirman bahwa orang-orang yang beriman itu adalah orang yang bersaudara. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, tidak beriman jika seseorang itu tidak mencintai saudaranya sendiri seperti dia mencintai dirinya sendiri.